Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna binilmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, di tengah hamparan sawah dan hutan Jawa Tengah, di sebuah desa yang kini masuk wilayah Pati, hidup seorang laki sunyi yang namanya jarang disebut, tapi selalu diingat. Orang-orang menyebutnya Syekh Jangkung. Nama aslinya Saridin. Ada pula yang memanggil beliau dengan gelar kehormatan, Mbah Saridin. Beliau bukan bagian resmi dari Wali Songo, tapi jejaknya nyambung langsung ke Sunan Kalijaga sebagai murid rohani yang tidak hanya belajar ilmu zahir, tapi juga diajak tenggelam dalam lautan makrifat. Syekh Jangkung bukan orang istana. Beliau tidak mendirikan kerajaan, tidak punya pasukan, tapi masyarakat di Pati, Rembang, bahkan Lasem menganggapnya sebagai panglima zikir di masa itu. Dalam laku hidupnya, beliau jarang terlihat ramai, lebih suka menyepi, duduk di tepi sungai, memandang matahari sore sambil bersenandung pelan. Allah, Allah, cukup engkau, tak perlu ramai dunia. Syekh Jangkung hidup di masa pasca Wali Songo, saat Islam mulai bercampur dengan kekuasaan dan banyak orang lupa jalan sunyi para wali. Beliau hadir seperti penyegar jiwa, mengingatkan kembali bahwa dakwah bukan hanya ceramah, tapi juga cinta dan amal diam-diam. Hingga hari ini, makam beliau di Desa Londo, Kayen, Pati, menjadi tempat ziarah yang tidak pernah sepi meski tak ada baliho, tak ada promosi. Karena yang datang bukan cuma kaki manusia, tapi juga jiwa-jiwa yang haus akan zikir dan keheningan. Dan kali ini kita akan menyelami lebih dalam kisah-kisah karomah dan laku spiritual Syekh Jangkung yang masih bisa menjadi cermin hidup di masa zaman ini. Karena siapa tahu dari jalan sunyi beliau kita bisa menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Karomah dan keanehan Syekh Jangkung. Dalam laku 3 rakatnya, Syekh Jangkung tak pernah menyebut dirinya wali, tapi bumi, air, angin, dan manusia semuanya bersaksi bahwa beliau bukan orang biasa. Yang pertama, tidak pernah menanam, tapi sawahnya tak pernah kosong. Orang-orang heran, sawah milik Syekh Jangkung tak pernah ditanami, tapi setiap musim panen selalu ada hasilnya. Padi di sawah beliau tumbuh sendiri, bahkan subur. Dan anehnya, selalu matang pas musim panen. Ketika ditanya, beliau hanya senyum. Sing nandur Gusti Allah, sing panen kue kabeh. Yang artinya yang menanam Gusti Allah, yang panen Anda semua. Sejak itu masyarakat Pati menyebut sawahnya sawah wali sing gak tahu nyangkul. Yang kedua, berbicara dengan burung dan hutan. Dalam beberapa kisah, beliau sering terlihat berbicara dengan burung. Kadang duduk lama di pinggir hutan seolah sedang berdiskusi. Ada yang menyaksikan burung gagak, elang, bahkan kijang duduk mendekat tanpa takut. Beliau pernah berkata, "Wong sing resik atine, orang mong manungsa sing mlebu atine, tapi kewan lan wit-witan yo gelem lungguh bareng." Artinya orang yang bersih hatinya tidak hanya manusia yang masuk ke hatinya, tapi hewan dan tumbuhan duduk bersama. Yang ketiga, air sungai menjadi api dan api menjadi embun. Dalam satu kisah lain, Syekh Jangkung pernah dizalimi oleh sekelompok perampok yang ingin mengusir beliau dari wilayahnya. Tapi saat mereka menyerangnya di dekat sungai, air tiba-tiba menyembur ke atas dan menyala seperti api. Para perampok lari ketakutan, dan saat mereka melihat ke belakang, api itu berubah jadi embun yang menyegarkan. Yang keempat, zikir di atas angin. Ini adalah kisah paling legendaris. Setiap malam Jumat Kliwon, ada yang melihat bayangan seseorang mengambang di atas tanah, di tengah sawah atau tepi sungai, dengan sedikit cahaya sinar remang-remang. Banyak yang percaya itu adalah Syekh Jangkung sedang berzikir, melayang di atas bumi, tidak menapak, seolah jiwanya lebih ringan dari angin. Semua karomah ini tidak pernah dipamerkan. Syekh Jangkung hidup dalam prinsip wong sakti ora kudu nuduhke, sing penting Gusti ngerti. Dan dari sinilah kita akan masuk ke bagian paling sakral, yaitu doa-doa dan zikir yang beliau wariskan. Zikir yang tidak diajarkan di buku, tapi disampaikan dari hati ke hati dan dari lisan ke lisan. Doa dan amalan Syekh Jangkung. Syekh Jangkung bukan tipe wali yang banyak berbicara, tapi beliau sering terlihat berzikir dalam diam,
di bawah pohon, di tepi sawah, atau sambil duduk di lincak bambu belakang rumahnya. Zikirnya sederhana, tapi yang mendengar bisa merinding karena bukan lafadznya yang dahsyat, tapi rasa di balik tiap ucapannya. Berikut amalan-amalan beliau yang diwariskan secara turun-temurun. Yang pertama, zikir sunyi, Ya Latif, Ya Latif. Artinya wahai yang maha lembut. Cara mengamalkannya yaitu dibaca 129 kali setelah sholat subuh atau malam menjelang tidur sambil memejamkan mata dan menarik napas perlahan. Faedahnya menenangkan hati yang gundah, menghaluskan rezeki dan jodoh, dan dihindarkan dari kezaliman orang lain. Amalan yang kedua, doa rezeki halal dan berkah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu dan kayakan aku dengan anugerahmu dari selainmu. Cara mengamalkan dibaca setiap selesai sholat duha atau ketika merasa kesempitan dalam urusan dunia. Faedahnya membuka pintu rezeki halal, menghindarkan dari jalan curang, dan menumbuhkan rasa cukup dan syukur. Amalan ketiga, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Artinya wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Cara mengamalkannya dibaca 100 kali saat malam hari sambil memohon pertolongan dalam urusan berat dan buntu. Faedahnya menguatkan jiwa dan mental, meringankan masalah besar, dan menghidupkan hati yang mati. Amalan yang keempat, doa penjagaan diri dan rumah dari jin jahat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Artinya, dengan nama Allah yang bersama namanya, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Cara mengamalkannya dibaca 3 kali pagi dan sore atau 1 kali sebelum tidur sambil tiupkan ke seluruh penjuru kamar. Faedahnya melindungi dari gangguan jin sihir dan makhluk halus, menenangkan rumah dan hati, dan menjaga anak-anak dari mimpi buruk. Amalan kelima, doa pintu rezeki dari langit dan bumi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Cara mengamalkannya dibaca setiap selesai sholat 5 waktu sambil mengendahkan tangan penuh harap. Faedahnya membuka rezeki tak terduga, melembutkan hati orang lain kepada kita, dan menjadi magnet keberkahan dalam usaha. Semua doa ini beliau ajarkan dalam kesunyian, bukan lewat ceramah panjang, tapi lewat laku harian. Karena Syekh Jangkung percaya, amalan sing istiqomah lebih kuat dari 1000 kata-kata. Zikir-zikir ini bukan hanya bacaan, tapi jalan untuk menata batin, menguatkan langkah, dan menyambung diri ke Allah. Seperti yang diajarkan oleh Syekh Jangkung, pelan tapi pasti sampai. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, Syekh Jangkung tidak pernah mengangkat suara, tapi suara hatinya terdengar di langit. Ia tidak pernah membangun istana, tapi zikirnya membangun benteng gaib yang tak bisa ditembus jin dan hawa nafsu. Dalam diam, beliau mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal angka, tapi soal cukupnya hati, dan penjagaan hidup bukan dari kekuatan fisik, tapi dari kuatnya hubungan dengan Allah lewat zikir yang terus dibaca. Maka sekarang, sebelum layar HP ini kamu tutup, cobalah sebentar. Duduk, diam, ucapkan Allah, Allah, Allah. Lepaskan semua bebanmu di hadapannya. Jangan minta banyak, cukup minta hati yang tenang dan rezeki yang halal. Dan jika kamu merasa butuh pertolongannya, amalkan zikir-zikir dari Syekh Jangkung pelan saja, tapi rutin. Insya Allah rezekimu akan mengalir dari arah yang tak disangka-sangka, dan hidupmu akan dijaga oleh malaikat yang tak tampak oleh mata. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, share video ini jika kamu merasakan sejuknya zikir ini, biar makin banyak yang kenal Syekh Jangkung, makin banyak yang belajar sunyi demi hidup yang bersinar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keberkahan hidup kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan saran pribadi dari kami agar selalu mengingat salawat sallallahu ala Muhammad. Dengan salawat segala urusan akan jadi mudah, rezeki bertambah dan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi